Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua rekan saya yang bernama Muhammad Dandi Al-Fariji dan Rehan Ismail Adiandi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang implikasi perkembangan anak terhadap penyelenggaraan pendidikan. Yang akan dibahas di sini adalah perkembangan fisik motorik, perkembangan sosial, perkembangan kognitif, perkembangan emosi, perkembangan bahasa, perkembangan moral, dan perkembangan agama. Implikasi perkembangan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan merupakan proses yang sistematis dalam mengembangkan potensi peserta didik yang sempurna, baik dalam segi pengetahuan, perasaan, dan perbuatan agar menjadi manusia yang sempurna karena secara umum, tujuan pendidikan adalah menolong anak mengembangkan potensinya dengan baik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Sistem Pendidikan Nasional Bab 3 Pasal 3 dinyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Perkembangan fisik motorik. Dilihat dari perkembangan fisik motorik, anak dituntut untuk menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan aktivitas fisik motorik. Keterampilan tersebut terdiri atas keterampilan menangkap, melempar, menendang, berguling, berenang, dan mempergunakan alat-alat permainan sederhana. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ajarilah putra-putrimu berenang dan memanah." Berdasarkan hadis riwayat At-Tahatwi. Dalam hadisnya beliau juga bersabda, "Mengajari anak-anakmu berenang dan memanah adalah kewajiban." Beliau lalu berkata, "Ajari anak-anakmu memanah dan latihlah berkuda sampai mereka lancar." Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut dapat dipahami bahwa perkembangan fisik motorik pada anak mutlak diperlukan, bahkan merupakan kewajiban bagi pendidik untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Perkembangan fisik motorik anak dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama pada anak laki-laki dan perempuan. Bahkan, guru dituntut untuk menciptakan budaya lingkungan teman sebaya yang mengajarkan keterampilan fisik dengan cara mencoba membantu seseorang yang mengalami hambatan dalam tugas-tugas perkembangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan. Perkembangan fisik motorik ini ditandai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan anak pesat, lengan dan kaki panjang, tungkai kurus, kemudian menjadi gemuk. Yang kedua, gigi susu berganti gigi tetap. Yang tiga, penuh energi, suka bergerak, dan aktif sekali. Makin lama keaktifannya lebih terarah. Yang kelima, masih senang berlari-lari. Sementara itu, implikasi pada perkembangan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlu makanan yang bergizi, cukup banyak istirahat, dan aktivitas ramai berselang-seling dengan aktivitas senang. Kedua, perlu melatih fisik anak melalui permainan sepak bola atau permainan lain, berenang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, permainan dibutuhkan sebagai selingan belajar, bekerja, dan bermain. Kegiatan-kegiatan harus seimbang. Menurut Yusuf, tahun 2006, seiring dengan perkembangan motorik ini, bagi anak sangat tepat diajarkan materi yang ada kaitannya dengan perkembangan fisik dan motorik. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dasar-dasar keterampilan untuk menulis, huruf Arab dan Latin, dan menggambar. Yang kedua, keterampilan berolahraga seperti senam, menggunakan alat-alat agama. Yang ketiga, gerakan permainan seperti meloncat, memanjat, dan berlari. Yang keempat, berbaris secara sederhana untuk menanamkan kebiasaan kedisiplinan dan ketertiban. Yang kelima, gerakan-gerakan ibadah sholat. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya.
baik orang tua, sanak keluarga, orang dewasa lainnya, atau teman sebayanya. Apabila lingkungan sosial tersebut memfasilitasi atau memberikan peluang terhadap perkembangan anak secara positif, maka anak akan dapat mencapai perkembangan sosialnya lebih matang. Namun, apabila lingkungan sosial tersebut kurang kondusif, seperti perlakuan orang tua kasar, sering memarahi, acuh tak acuh, tidak memberikan bimbingan, teladan, dan pengajaran atau pembiasaan terhadap anak dalam menerapkan norma-norma, baik agama maupun tata krama atau budi pekerti, maka anak cenderung menampilkan perilaku maladjustment seperti bersifat minder, senang mendominasi orang lain, bersifat egois atau selfish, senang mengisolasi diri atau menyendiri. Yang kelima, kurang memiliki perasaan dan kurang memperdulikan norma dan perilaku. Perkembangan sosial anak ditandai dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, masih merasa dekat dengan orang tua, senang dalam keluarga mereka. Yang kedua, hormat dan segan kepada guru. Yang ketiga, dapat menyesuaikan diri dengan teman sebaya. Sifat egosentris mulai hilang dan berganti dengan kesanggupan untuk mengerti, belajar berdiri sendiri, bila perlu membela diri, kurang sabar terhadap anak kecil, belum mengetahui kalah dengan hormat. Selanjutnya ada perkembangan kognitif. Pada tahap perkembangan kognitif ini memungkinkan anak memperoleh ilmu pengetahuan serta menggunakan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh untuk dihubungkan dengan lingkungan dan masalah-masalah yang terjadi di sekitar anak. Menurut Yusuf, secara umum pada usia sekolah dasar 6-12 tahun, anak sudah dapat mereaksi rangsangan intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif seperti menulis, membaca, menghitung. Pada tahap perkembangan kognitif ini, anak-anak harus dibekali pengalaman dan kemampuan tertentu untuk menambah pengertian dan menanamkan tingkah laku dengan pola-pola baru, agar mereka dapat mempergunakannya secara efektif. Implikasi perkembangan ini ditandai dengan 3 kemampuan atau kecakapan baru, yaitu mengklasifikasikan, mengelompokkan, menyusun atau mengasosiasikan angka-angka atau bilangan, dan kegiatan yang berkaitan dengan perhitungan angka, seperti menambah, mengurangi, mengalihkan, membagi. Di samping itu, anak sudah memiliki kemampuan memecahkan masalah. Perkembangan kognitif anak ditandai dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, konsentrasi dapat bertahan lebih lama. Yang kedua, dapat mengikuti instruksi guru dan mengerjakan tugas tertentu. Yang ketiga, tumbuh rasa tanggung jawab karena lebih mengerti. Yang keempat, senang mendengarkan cerita meskipun sudah dapat membaca. Yang kelima, ada kemauan belajar, membaca, menghitung, dan menulis. Yang kelima, belum mengerti hal yang abstrak. Yang keenam, cara berpikirnya berdasarkan hal yang konkret. Yang terakhir, belum mempunyai pendapat sendiri. Perkembangan bahasa selanjutnya yang akan dibahas tentang perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah perkembangan aspek-aspek yang penting dalam perkembangan anak, karena aspek-aspek bahasa merupakan alat komunikasi yang mempunyai fungsi sosial karena termasuk dalam jaringan sosial, dan bahasa mempunyai fungsi-fungsi ekspresif. Sebagaimana diungkapkan oleh Kessel tahun 1974, masa bahasa tertuju pada hal-hal. Yang pertama ada sintaksis anak. Struktur kata bahasa kalimat 2 kata atau lebih. Dan B, produksi kata-kata anak. Beberapa banyak anak dapat mengucapkan kata-kata dalam satu tingkat umur tertentu. Implikasi dalam perkembangan bahasa anak harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan kebahasaan anak. Dimulai dari umur 1 tahun dan selesai pada kurang lebih tahun keempat dan tahun kelima. Sebagai awal dari perkembangan anak. Perkembangan bahasa anak sangat berguna bagi guru dalam mengembangkan bahasa pertama atau bahasa ibu sebagai landasan dalam memberikan materi pelajaran karena berhubungan dengan penggunaan bahasa kedua. Hal itu karena perkembangan bahasa anak berada pada tingkat yang pertama, A, membuat kalimat yang lebih sempurna, lalu membuat kalimat menjemuk dan menyusun dan mengajukan pertanyaan.
Perkembangan agama. Pada dasarnya perkembangan keagamaan anak merupakan fitrah manusia untuk mengetahui Tuhannya, mengenai Tuhannya. Fitrah untuk beragama merupakan kemampuan dasar manusia yang mempunyai kemungkinan untuk berkembang secara alami. Namun, proses perkembangannya tergantung proses pendidikan yang diterimanya. Sabda Nabi Muhammad SAW dinyatakan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah hanya karena orang tualah anak menjadi Yahudi, Nasrani, maupun Majusi. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum anak telah membawa fitrah, kemudian dalam proses selanjutnya lingkungan yang akan membentuk pola selanjutnya. Langkah yang harus dilakukan oleh sekolah adalah menyesuaikan. Dengan tahapan keagamaan yang terjadi pada anak, terjadi cara yang pertama. Tahap ini anak yang berumur 3-6 tahun, konsep mengenai Tuhan banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosi, sehingga dalam menanggapi agama, anak masih menggunakan konsep fantastis yang diikuti oleh dongeng-dongeng yang kurang masuk akal. Yang kedua, tahap ini dimulai sejak usia masuk sekolah 7 tahun sampai pada usia adolescence. Pada masa ini, ide keagamaan anak didasarkan atas emosional sehingga melahirkan konsep Tuhan yang formalis. Berdasarkan hal ini, anak mulai tertarik pada lembaga-lembaga keagamaan yang mereka lihat dikerjakan oleh orang dewasa dalam lingkungan mereka. Segala bentuk tindakan keagamaan mereka ikuti dan tertarik untuk mempelajarinya. Pada tingkat ini, anak telah memiliki kepekaan emosi tinggi sejalan dengan perkembangan usia mereka. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.